Perguruan tinggi diharapkan menjadi suatu pusat penyelenggaraan dan suatu pengembangan pendidikan tinggi, juga pemeliharaan, pembinaan, dan suatu pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita tinggi, masyarakat yang berpendidikan yang sangat suka sekali dengan belajar dan mengabdi kepada masyarakat, dan juga melakukan penelitian yang bermanfaat, serta meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai salah satu sistem tersendiri yang juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi di Indonesia harus merupakan sistem yang mudah karena bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara yang terus mengalami perkembangan. Sebagai perwujudan pembangunan nasional, sistem perguruan tinggi lebih ke penyesuaian dengan bakat antar individu, minat, dan juga tujuannya dengan selalu memenuhi persyaratan-persyaratan program studi yang ada. Pusat sumber daya penelitian wilayah juga ada pada perguruan tinggi. Hampir semua titik lokasinya, perguruan tinggi juga merupakan tempat konsentrasi para calon sarjana yang banyak memiliki potensi untuk membantu pembangunan agar lebih maju dalam setiap wilayahnya melalui penelitian serta pengumpulan dan pengolahan reformasi yang sesuai dengan keahlian para calon sarjana dan pada perguruan tinggi tersebut. Dengan sedemikian rupa, perguruan tinggi baik bersama-sama dengan perguruan tinggi yang lain atau masing-masing dapat berperan sebagai pusat informasi ilmiah, penelitian, penemuan, dan juga sumber daya dan kegiatan penelitian terhadap wilayah tersebut. Pengarahan dan pernyataan para mahasiswa dalam hal ini merupakan kemampuan yang sangat besar untuk mewujudkan peran tersebut, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dapat memperoleh masukan yang sangat relevan dan bermutu juga bermanfaat dari perguruan tinggi di tempatnya atau di wilayahnya untuk pembangunan daerahnya tersebut. Perwujudan kemampuan ini juga merupakan sebuah aset yang sangat berharga dalam menjalin kerjasama penelitian dengan pihak yang lain di luar wilayah daerah tersebut, termasuk juga dari luar negeri. Perguruan tinggi juga sebagai pusat kebudayaan, berkenaan dengan dasawarsa pengembangan kebudayaan yang telah direncanakan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 6 Desember 1986. Telah dirumuskan dua tujuan dasar dalam pembinaan kebudayaan di Indonesia, yaitu 1. Semakin kuatnya penghayatan nilai-nilai budaya nasional agar mampu menyongsong masa depan bangsa yang ditandai oleh semakin maju dan canggihnya teknologi dan semakin kuatnya perekonomian global. Kedua, semakin kokohnya kesadaran bangsa akan jati dirinya yang ditandai baik oleh pewarisan nilai-nilai luhur, kesadaran sejarah maupun daya cipta yang dimilikinya. Sudah sangat jelas sekali peran perguruan tinggi dalam masyarakat ASEAN sangat krusial. Baik ataupun tidak, daya saing bangsa ini akan sangat bergantung kepada sumber daya manusia yang nantinya dihasilkan oleh para perguruan tinggi. Hasil produk yang bermutu dan bisa bersaing dalam menghadapi masyarakat ekonomi juga akan sangat ditentukan oleh kreativitas dan inovasi produk itu sendiri, dan seluruhnya dilakukan lagi oleh SDM yang lebih berkualitas. Rata-rata SDM itu adalah hasil dari perguruan tinggi. Coba kita pahami bersama-sama bahwa kegiatan masyarakat ASEAN bergulir, maka sangat banyak sekali para pekerja atau tenaga kerja yang saling berkompetisi merebut lapangan kerja antar negara-negara ASEAN, terutama para tenaga kerja lokal dari dalam negeri itu sendiri. Sangat menentu bagi para tenaga kerja yang memiliki kompetisi kerja lebih tinggi akan lebih memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan keuntungan ekonomi. Waktu semakin berlalu, SDM harus ditingkatkan lagi, baik secara formal maupun informal, baik di dalam negeri itu sendiri maupun antar ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Karena pekerjaan itu tidak mudah, maka perguruan tinggi termasuk institusi yang paling menanggung beban berat ini. Perguruan tinggi dituntut untuk harus menghasilkan lulusan atau sarjana yang bermutu regional atau internasional, yang dilengkapi dengan keterampilan profesional, keterampilan bahasa, dan keterampilan antar budaya. Perspektif pembangunan perguruan tinggi di masa yang akan datang adalah mengatur sistem perguruan tinggi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat luas, tetapi tetap juga dapat menjadi penggerak dalam penguasaan sains teknologi. Peningkatan mutu perguruan tinggi yang dapat bersaing tidak dapat dilakukan kepada seluruh perguruan tinggi secara massal karena sumber daya pendidikan yang selalu terbatas. Maka dari itu, diperlakukan dua orientasi program perguruan tinggi, yaitu dengan pendidikan profesional dan pendidikan akademis. Orientasi pertama lebih mengarah ke penyelenggaraan program pendidikan secara massal, sedangkan orientasi yang kedua adalah untuk program pendidikan kelompok luar biasa. Yang paling penting bagi perguruan tinggi adalah tidak terjebak dalam formalisme, di mana ada dimensi simbolik dan administratif sangat menonjol sekali.
Kita harus selalu yakin dan bertindak bahwa semua proses yang hanya mengambil sisi formal sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini harus segera dihentikan. Perguruan tinggi sudah semestinya dihuni oleh orang-orang yang masuk akal, objektif, terbuka, dan yang lebih dari itu adalah memiliki kualitas kearifan yang tinggi. Perguruan tinggi harus berbeda dari dunia di luar dana memang yang hanya sebatas mengutamakan atau seharusnya tidak boleh mengganggu sendi-sendi kelembagaan yang seharusnya dijaga secara kukuh. Seharusnya perguruan tinggi tidak lebih menyibukkan perdebatan bagaimana cara proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, wisuda sarjana, upacara harlah, dan sejenisnya. Perguruan tinggi harus bisa menempatkan diri pada wilayah yang strategis, yakni memberi pandangan yang luas dan mendalam tentang perjalanan hidup bangsa dan seluruh umat manusia. Perguruan tinggi harus bisa menyiapkan SDM tangguh dan berkualitas, baik menyangkut kekuatan spiritual, intelektual, maupun sosial. Bukan hanya menyiapkan orang-orang yang gelarnya panjang di depan dan di belakang namanya. Perguruan tinggi juga harus bisa menyiapkan tenaga kerja yang dapat memenangkan persaingan antar bangsa yang semakin keras, dan oleh karena itu juga harus menuntut kualitas yang unggul.